Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah aksi mengerikan Gus Nur Samsun terhadap seorang dukun yang menyantetnya hingga sakit-sakitan. Setelah mengalahkan sang dukun, Gus Nur Samsun berbalik menyantetnya hingga tubuhnya terbakar merasakan kepanasan. Bahkan, Gus Nur Samsun hampir saja membunuhnya. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi dalam aksi Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Saya berusaha maksimal untuk mendatangi dukun ini, sebab sudah 3 hari saya ditantang terus. Ternyata serangan atau selama 3 hari 3 malam ini saya sakit, saya mendapatkan serangan dari ini dukun. Nggak tahu kenapa dan nggak tahu apa motifnya, apa tujuannya, saya nggak tahu. Kami juga satu tim nggak tahu. Tapi yang pokok saya menemui tamu, banyak sekali tamu-tamu yang kasihan melihat saya. Saya menemui tamu dalam keadaan lemes dan pucat. Saya nggak bisa menemui tamu seperti biasanya. Ternyata ada serangan dalam. Ya alhamdulillah sekarang sudah sedikit membaik, dan saya ingin bukan menuntut balas, tapi saya ingin ngobrol-ngobrol secara baik-baik bersama si dukun ini. Sahabat yang berbahagia, video ini mengisahkan aksi Gus Nur Samsun yang menghajar seorang dukun santet tanpa ampun. Itu dikarenakan sang dukun menyantet Gus Nur Samsun hingga sakit berhari-hari. Kisah ini bermula ketika beberapa waktu ini Gus Nur Samsun tubuhnya merasakan sakit-sakitan, sehingga Gus Nur Samsun harus banyak beristirahat dan sedikit beraktivitas. Dan tubuhnya yang terlihat pucat membuat para tamu yang menyaksikannya menjadi merasa kasihan. Gus Nur Samsun pun juga merasa aneh dengan sakit yang dialaminya. Sehingga kemudian, Gus Nur Samsun mencoba untuk mendeteksinya. Di saat itulah kemudian diketahui bahwa benar tubuhnya tidak dalam kondisi bugar. Akan tetapi, ternyata juga ada serangan ilmu santet yang beberapa hari ini telah menambah parah sakit yang dialaminya. Dan juga terdeteksi bahwa santet tersebut berasal dari seorang dukun yang mengajaknya bertemu beberapa waktu yang lalu. Sebab itulah ketika tubuhnya sudah cukup merasa kuat, Gus Nur Samsun pun kemudian menghubungi sang dukun. Gus Nur Samsun ingin bertemu dengannya untuk mengklarifikasi hal apa yang sebenarnya telah terjadi. Maka bertemulah Gus Nur Samsun di tempat yang telah disepakati ini. Gus Nur Samsun pun langsung bertanya kepadanya, siapakah sebenarnya sang dukun? Dan mengapa tanpa sebab dia menyantet dirinya? Di saat itulah kemudian diketahui, dukun tersebut bernama Setro Ludro, yang merasa dendam dengan perbuatan dari Gus Nur Samsun. Sang dukun tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun yang telah mengobati dan menyembuhkan seseorang yang menjadi kurban santetnya. Sehingga proyek santetnya gagal,
sehingga sang dukun gagal mendapatkan bayaran yang besar dari orang yang membayarnya. Sebab itulah sang dukun kemudian ingin bertemu dengan Gus Nur Samsun untuk membuat perhitungan. Namun karena Gus Nur Samsun tidak begitu merespon undangannya, sang dukun menjadi tidak ingin tinggal diam. Dia menyantet jarak jauh Gus Nur Samsun agar mendapatkan pelajaran yang mengerikan. Gus Nur Samsun pun mencoba memberikan penjelasan kepada sang dukun bahwa dia mengobati kurban santet tersebut semata ingin menolongnya demi kemanusiaan. Selain itu, serangan santet itu adalah perbuatan yang zalim dan sudah menjadi kewajibannya untuk menghentikan. Pada prakteknya, sang dukun tetap marah dan ingin menghabisi Gus Nur Samsun. Sehingga terjadi pertarungan yang luar biasa. Dan setelah Gus Nur Samsun berhasil mengalahkannya, dia berbalik menyantet sang dukun yang sudah tak berdaya. Lalu bagaimanakah aksi lengkap Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan sampai akhir cerita. Proyek apa? Maksudnya proyek apa? Nyantet. Nah, terus kenapa Mbah 3 hari ini Mbah nungguin saya? Kenapa nggak pulang? Aku terima. Nggak terima? Nggak terima kenapa? Nggak terima dengan saya kenapa? Ngomong sing dadi proyekku, dadi panganku bendino. Mbok tambani, mbok ewang. Nah, maksudnya proyek gimana Mbah? Mbah punya proyek? Proyek apa? Proyek nyantet wong. Oh, proyek nyantet orang. Terus Mbah nggak terima kalau orang-orang tersebut yang menjadikan target Mbah itu saya obati, saya bantu gitu. Ya jelas. Kenapa nggak terima? Wong kuwi sada panganku aku kawan wong. Nah, intinya kan begini Mbah. Mbah disuruh orang untuk nyantet, kan sudah Mbah lakukan. Iya kan sudah Mbah lakukan. Kenapa Mbah masih apa namanya? Masih nggak terima? Targetku kudu mati. Oh, targetnya harus mati. Tapi kenyataannya kenapa nggak bisa mati-mati? Ya kowe sing ngrusoi dalan panganku. Aku ora seneng kowe ngrusoi urusanku. Aku ya ora tau ngrusoi urusanmu. Ya, Kenapa kowe ngrusoi urusanku? saya nggak. Bukannya saya ikut campur dengan urusan Mbah. Kalau boleh tahu Mbahnya ini namanya siapa sih? Siapa namanya? Satroludro. Siapa? Satroludro. Satro Ludro. Terus Mbah ini asalnya dari mana? Waduh. Adoh. Jauh. Hmm. Saya boleh tahu alamatnya. Wah, perlu. Kenapa? Takut. Kok, Takut kalau misalkan nanti saya mengutus orang supaya gerbek rumah sampean, takut. kok. Kalau nggak takut kenapa mukanya pakai masker? Orang tadi kita ketemuan di jalan aja nggak pakai masker kok. Kenapa sekarang pakai masker? Ya kowe dadi panganku. Pasien-pasienku aku ora pengen. Gak ngerti. Terus Mbah itu melakukan apa? Soalnya saya merasa Mbah melakukan sesuatu kepada saya selama 3 hari 3 malam ini. Saya menemui tamu tidak berdaya, saya kurang fit, saya sakit-sakitan. Tapi saya merasa ada yang aneh di dalam tubuh Mbah. Kenapa? Mbah melakukan apa terhadap saya, melakukan apa? Dan kowe kroso. Ya kerasa-kerasa untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kowe mesti Apa? ngurusi urusanku. Dan kowe ngerti. Saya nggak Aku ya iso. saya nggak Mbah, saya nggak berniat untuk mengurusi urusan Mbah. Tahu? Saya nggak berniat untuk mengurusi Tapi urusan wis Mbah. dadi urusanku, mbok campuri. Wong sing tak santet, mbok marekne. Loh, itu kan kewajiban saya Mbah. Sebagai umat muslim, kita harus, Nang aku ya butuh pangan. ya kalau Mbah butuh makan ya cari yang baik, cari makanan yang halal. Bukan seperti itu tata Oh, cara. profesiku. Oh iya kerjaanku. Oh iya dadi sandang panganku. Ngapa ngurusi aku? Aku ya ora tau ngurus-ngurusi kowe. Terus Mbah maunya apa? Saya sudah datang ke sini nih. Daripada Mbah marah-marah selama 3 hari 3 malam. Aku gak terima. Ya kalau nggak terima kenapa? Saya sudah di sini nih. Saya sudah di sini. Saya sudah datang di sini. Apa? Kalau iso kowe ora iso ngoleh aku. Kenapa saya malam ini nggak bisa pulang? Kenapa? Kenapa saya nggak bisa pulang? Kenapa? Aku tuh mati ning kene. Saya harus mati di sini gitu. Emang sampai bisa membunuh saya? Cek nek. Apa? Kancane hati-hatiku kae. Api-api apa? Orang mereka cuma bangsa-bangsa jin, nggak punya aturan kok. Hah? Kenapa? Tapi kamu gak terima. Sandang panganku mbok rusak. Sandang panganku mbok gawe kaya ngene. Saya nggak takut Mbah mau ngapa-ngapain kepada saya nggak takut Mbah. Saya nggak takut sedikit pun, saya nggak takut. Karena di dunia ini nggak ada yang saya takuti. 1000 orang, 1000 dukun santet seperti sampean, saya nggak takut.
Walaupun ada orang mengatakan kalau saya memberantas dukun santet itu sama saja saya menjelekkan sebelah pihak. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Kalau saya mengurusi dukun-dukun santet sama saja saya menjelekkan nama baik perdukunan. Ya urusan dukun-dukun kae. Ojo ngurusi urusanku. Aku ya ora tau ngurusi urusanmu. Tapi menurut saya tidak pernah mengikut campur urusan Mbah. Tapi saya hanya sebatas membantu teman-teman saya, saudara-saudara saya yang datang ke rumah saya. Hanya itu. Jadi intinya Mbah, 1000 dukun santet seperti sampean saya nggak akan takut. Dan saya nggak merasa saya merugikan siapapun. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, ya saya tantang. Kalau berani ketemu saya. Kalau memang dia terusik seperti itu, berarti dia dukun santet. Apa kowe pengen rasa nih santet kau? Ya silahkan, kalau memang mampu, silahkan. Ini saya siap nih. Walaupun keadaan saya belum fit, sama jangan menyepelekan saya. No, memang tak kait kalau bilang. Aku yang nyampuri urusan bangku. Orang ngerewangi. Nyerang kowe. Mbak, sampai menyerang saya dari belakang, itu sama saja sampai itu pengecut. Aku orang ngurus. Orang ngurus gimana? Itu namanya pecundang, Mbak. Kalau dukun santet hanya beraninya menyerang dari belakang, nggak berani dari depan, itu namanya pecundang. Itu namanya bangsat, Mbak. Biadab namanya. Kalau Mbak nggak terima, ya silakan. Silahkan keluarkan ilmunya. Kalau memang nggak terima, saya tunggu. Saya sudah ada di sini nih, saya nggak mau capek-capek nih. Kalau memang Mbah tidak ini, saya pulang. Nah, apa? jalan ya. Iya, silakan. Jajal kowe dadi besok. Ya, Apa? ayan. Kan saya sudah mengingatkan. Saya sudah mengingatkan. Jangan menyepelekan. Walaupun saya dalam keadaan seperti ini, seperti keadaan lemah, jangan sampai menyepelekan saya. Di atas langit masih ada langit, Bah. Yang namanya kemungkaran, kemusyrikan. Apa? Saya mengingatkan sekali lagi, kalau Mbah masih bisa diajak toleransi, diajak ngomong baik-baik. Saya tunggu di sini. Sini.
Saya sudah bilang baik-baik. Saya sudah pernah ngomong baik-baik tadi. Saya punya kesabaran, Mbah. Saya punya kesabaran. Saya tidak akan melepas santet ini, tidak akan melepas. Biar sampean tahu rasanya santet seperti apa. Nggak saya ampuni. Biar tahu rasanya santet seperti apa. Enak rasanya? Enak rasanya? Bentar. Enak gak kena santet? Enak gak? Pertarungan itu terjadi sangat luar biasa. Namun pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan sang dukun. Di saat itulah Gus Nur Samsun kemudian memberikan pelajaran yang mengerikan. Gus Nur Samsun berbalik menyantet sang dukun, hingga tubuhnya hancur, seperti cacing yang menggelepar kepanasan. Di saat itulah sang dukun menangis. Dia memohon ampunan, dan berjanji bertobat dari kesesatan yang selama ini dia lakukan. Gus Nur Samsun pun menghentikan siksaannya, dan menuntun sang dukun untuk berikrar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.